Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Reza Insyira dengan NIM C240141135. Di sini saya akan melakukan seminar hasil dengan judul analisis pertumbuhan reproduksi makanan ikan kembung gepeng rasa Ligel faugni 1967 Matsui yang ditangkap di perairan Teluk Banten. Biologi perikanan mempelajari aspek kehidupan ikan seperti pertumbuhan, reproduksi, kebiasaan makan, serta distribusi dan kaitannya dengan lingkungan. Ikan kembung gepeng Reserigel fauni adalah ikan pelagis kecil yang bernilai ekonomi tinggi yang banyak ditangkap di pesisir Indonesia, khususnya di Teluk Banten. Di wilayah ini, spesies tersebut menghadapi tekanan penangkapan yang tinggi dan penurunan kualitas lingkungan perairan. Metode penelitian yang dilakukan dimulai pada hari Sabtu 30 Agustus 2025 untuk pertumbuhan ikan, yang kedua Sabtu 6 September 2025 untuk reproduksi satu, yang ketiga Sabtu 13 September 2025, reproduksi kedua, yang keempat Sabtu 20 September 2025 makanan ikan, dan untuk alat bahan seperti berikut. Untuk metode kita melakukan prosedur pertumbuhan ikan, lanjut, kemudian prosedur reproduksi ikan, yang ketiga prosedur makanan ikan. Nah, untuk analisis data, eh, yang pertama untuk pertumbuhan itu ada frekuensi distribusi frekuensi panjang, yang kedua hubungan panjang dan bobot, yang ketiga faktor kondisi, yang keempat itu faktor kondisi isometrik, yang keempat ada faktor kondisi skalometrik. Nah, untuk yang kedua itu ada reproduksi, analisis data reproduksi. Yang pertama ada nisbah kelamin, yang kedua ada indeks kematangan, yang ketiga ada tingkat kematangan gonad, yang keempat ada luas relung. Nah, dan untuk analisis data makanan ikan, yang pertama ada diameter telur, yang kedua ada indeks bagian terbesar, yang ketiga ada frekuensitas, yang keempat ada tumpang tindihnya. Untuk hasil pertumbuhan ikan kembung gepeng, yang pertama adalah grafik distribusi frekuensi panjang ikan kembung Lestari fauni total gabungan. Pada bagian ini eh, menunjukkan bahwa ukuran ikan yang paling banyak tertangkap berada pada kelas panjang 221 sampai 231 mm. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar populasi berada pada kelas ukuran menengah. Nah, untuk grafik hubungan panjang ikan kembung eh, gepeng Rasalia fauni jantan gabungan itu dia itu dengan R 0,8866 dengan pola pertumbuhan eh, isometrik. Nah, dan untuk hubungan panjang bobot ikan kembung betina gabungan itu dengan nilai R 0,8771 dengan pola pertumbuhan alometrik positif. Nah, dan untuk hubungan panjang bobot ikan kembung gepeng total gabungan itu dia masuknya ke pola pertumbuhan volumetrik positif. Kemudian ada tabel pola pertumbuhan. Nah, untuk Januari total gabungannya itu ada volumetrik positif. Nah, untuk Maret itu total pola pertumbuhannya itu volumetrik positif. Nah, dan untuk Mei volumetrik positif. Jadi eh, pada tiga dalam 3 bulan itu eh, yang paling dominan itu untuk totalnya itu dapat dikategorikan volumetrik positif. Nah, berdasarkan rangkuman pada tabel tersebut, artinya energi pertumbuhan lebih banyak dialokasikan untuk pertumbuhan bobot dibanding panjang tubuhnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa makanan dan lingkungan perairan mendukung pertumbuhan massa eh, tubuh ikan sehingga potensi produktivitas biologinya cukup baik. Nah, dan untuk tabel pola pertumbuhan untuk faktor kondisi ikan kembung gepeng total gabungan itu tertinggi di bulan Maret. Nah, dan untuk
faktor kondisi ikan kembung gepeng, untuk jantan itu yang paling tertinggi itu ada di bulan Januari. Dan untuk faktor kondisi ikan kembung gepeng di betina gabungan itu yang paling tertinggi itu di bulan Mei. Di bulan Mei. Nah, hasil nisbah kelamin secara keseluruhan menunjukkan perbandingan tidak seimbang. Ini menunjukkan adanya dominasi jumlah pada jenis kelamin tertentu dalam beberapa bulan pengamatan. Grafik TKG dan IKG menunjukkan peningkatan gonad yang menggambarkan kesiapan ikan untuk memijah. Semakin tinggi nilai IKG, semakin besar memungkinkan ikan dalam fase matang gonad. Selain itu, diameter telur diameter telur juga diukur juga meningkatkan pada tingkat kematangan gonad yang lebih tinggi, menandakan ikan telah siap untuk pemijahan. Nah, untuk grafik kali ini, untuk jantan gabungan, dia yang paling dominasi itu di TKG 4. Nah, dan untuk ikan kembung IKG, ikan kembung gepeng betina gabungan, dia juga lebih dominasi di 4 sama 3. Nah, untuk grafik hubungan panjang dan frekuensitas ikan, itu memiliki hubungan positif dengan panjang dan bobot ikan, ukuran ikan. Semakin banyak jumlah telur yang dihasilkan, diameter telur juga meningkat seiring perkembangan gonad, terutama pada kategori TKG 3 dan 4. Hal ini menunjukkan hal ini menunjukkan bahwa periode pengamatan sudah berada dalam fase perkembangan pemijahan. Untuk hasil analis untuk diameter telur ikan kembung gepeng, dia menunjukkan pola pertumbuhan menunjukkan pemijahan secara total spawner dengan puncak di selang kelas 0,021 sampai 0,027. Untuk hasil makanan ikan kembung gepeng itu, kami menentukan jenis pakan dominan dengan metode indeks bagian terbesar yaitu atau IP. Hasil menunjukkan bahwa makanan utama ikan kembung gepeng didominasi oleh zooplankton, sehingga ikan ini dikategorikan sebagai omnivora dengan kecenderungan karnivora. Nah, dan untuk indeks kematangan terbesar ikan kembung gepeng itu untuk jantan gabungan itu dia sebesar 77,9910 untuk eh, lebih dominasi oleh Nauplius. Nah, dan untuk ikan kembung gepeng total gabungan itu sekitar 48,97 untuk naik Nauplius. Nah, dan untuk ikan kembung gepeng betina gabungan itu didominasi oleh makanan ikan Nitsia yaitu sebesar 67,7694%. Nah, untuk luas relung, untuk BA-nya itu jantan memiliki 1,0633 dan untuk BA betina itu 0,214. Untuk PUR itu sendiri, eh, nilai PUR untuk jantan itu 0,3622 dan untuk betina juga 0,3662. Lalu itu untuk tabel tumpang tindih. Nah, untuk tabel panjang usus relatifnya PUR, dia itu lebih dari satu, yaitu berkesimpulan eh, pan- dengan dikategorikan sebagai omnivora dengan kecenderungan karnivora. Nah, untuk berdasarkan dari tabel luas relung, nilai relung ikan betina lebih besar kan dibanding jantan. Artinya betina memiliki variasi jenis makanan yang lebih luas. Nilai tumpang tindih relung antara jantan dan betina lebih rendah yaitu 0,36. Tuh, ini menunjukkan bahwa kompetisi makanan antar jenis kelamin rendah sehingga pemanfaatan sumber pakan lebih efisien dan tidak saling eh, berebut. Untuk kesimpulan, ikan kembung gepeng Lestarian Fluorni di Teluk Banten memiliki pertumbuhan alometrik positif dengan bobot lebih cepat meningkat dibanding panjang tubuh, serta menunjukkan sifat omnivora namun cenderung karnivora dengan dominasi zooplankton sebagai pakan utama. Distribusi diameter telur dengan satu puncak dominan mengindikasikan pola pemijahan bertipe total spawner. Rendahnya nilai tumpang tindih makanan CH 0,36 menandakan perbandingan relung antara jantan dan betina sehingga kompetisi pakan rendah. Temuan ini menegaskan adaptasi ekologis yang baik sekaligus potensi
besar untuk pengelolaan perikanan tangkap berkelanjutan. Untuk sarannya, penelitian lanjutan dengan periode lebih panjang diperlukan untuk menggambarkan variasi